FLS 2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Di SD, terdapat satu cabang dari FLS 2N yaitu gambar bercerita. Tahun ini saya mendapat banyak sekali pengalaman baru dari event ini. Karena saya dipercaya menjadi juri di beberapa perlombaan, kemudian saya juga membimbing banyak siswa yang mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dan mensupport penuh kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Namun sayangnya, banyak sekali terdapat kekurangan, kejanggalan, bahkan kecurangan dalam perlombaan tersebut yang berakibat siswa atau peserta yang dirugikan. Kejanggalan dan kekurangan seperti apa yang saya temukan di lapangan? Simak video ini sampai tuntas agar teman-teman tahu dan teman-teman bisa mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa di tempat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Komunitas Generatif, tepatnya di segmen Bisa Segar, bicara seputar seni dan gambar. Di video kali ini saya akan membahas tentang kejanggalan dan kecurangan yang terjadi di ajang FLS 2N gambar bercerita di SD, dari mulai kecamatan sampai kabupaten. Karena di wilayah provinsi dan nasional saya memang tidak ikut terlibat, jadi tidak mau komentar tentang itu. Sebelumnya saya harus disclaimer dulu, saya sangat mendukung, mengapresiasi, dan mensupport penuh acara ini. Karena dengan kegiatan ini, siswa bisa menyalurkan minat, bakat, serta potensinya agar dia bisa mendapatkan prestasi. Video ini bertujuan agar terjadi evaluasi dan perbaikan, sehingga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya, berbagai kejanggalan dan kecurangan ini tidak terjadi lagi, karena yang paling merasakan kerugiannya adalah siswa selaku pesertanya sendiri. Setidaknya saya menemukan 4 hal yang menjadi kejanggalan dan kekurangan di ajang FLS 2N gambar bercerita di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini bukan hanya terjadi di daerah saya, namun di Indonesia secara keseluruhan. Karena di tahun ini saya banyak membina siswa dan siswi yang menjadi peserta di ajang FLS 2N gambar bercerita ini melalui bimbingan online. Oke, kita langsung jabarkan 4 hal yang menjadi titik poin di video ini. Misinformasi ini terjadi dalam berbagai hal, seperti di tema kegiatannya atau tema perlombaannya, kemudian ukuran kertasnya, serta berbagai hal yang biasanya ada di juknis. Biasanya hal ini terjadi karena ada kelalaian dari pihak panitia dan guru. Bisa saja karena panitia kurang sosialisasi, yang kedua karena memang guru tidak hadir ketika terjadi technical meeting, sehingga informasi yang disampaikan di technical meeting tidak didapatkan oleh guru. Yang ketiga, tersebar berbagai juknis dari daerah lain atau mungkin dari tahun lalu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ajang FLS 2N di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk tema, kemudian ukuran kertas dan juknisnya itu diserahkan kepada panitia lokal. Jadi tingkat kecamatan dan kabupaten bisa saja temanya itu beda dengan tingkat provinsi dan nasional. Misinformasi ini bisa berakibat fatal ya, karena kalau beda tema atau beda ukuran kertas, nah nanti akan beda sekali ketika anak mengikuti lomba itu. Ada beberapa kejadian di mana panitia dalam ajang FLS 2N di tingkat kecamatan sangat tertutup. Seperti salah satu siswa binaan saya, di mana ia mengikuti ajang di tingkat kecamatan, dia menggambar di kertas karton 80 x 60 cm, kemudian dia diberi waktu 6 jam. Nah, dia mengerjakan dari jam 9 sampai jam 3. Sama sekali dia tidak boleh keluar kecuali kalau mau BAB atau kalau mau buang air kecil. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu untuk sholat. Nah, dia hanya boleh makan, itu pun makanannya dibawa ke dalam. Bahkan hasil karya dia tidak boleh dipoto oleh gurunya, dan juara 1, 2, dan 3-nya itu benar-benar tidak dipublis. Bahkan ketika diminta oleh guru dari sekolahnya sendiri. Ini kan menimbulkan kecurigaan ya, nah, kita mau nggak suuzon tapi kok seperti itu gitu kan. Nah, kenapa tidak dipublis aja gitu di media sosial, atau setidaknya kalau tidak di media sosial pun dibagikan kepada para guru-guru atau sekolah-sekolah yang memang berpartisipasi dalam kegiatan itu, dalam lomba itu. Jadi transparan, semua bisa melihat karya anak seperti apa, sehingga semua bisa membandingkan, oh iya, yang juara 1 pantas menjadi juara 1, yang juara kedua pantas jadi juara kedua, dan seterusnya. Takut diprotes, takut beda pandangan. Saya kira beda pandangan itu hal yang wajar ya, pasti gitu. Pasti ada saja beda pandangan. Namun ketika tidak dipublis, ditutup, bahkan terkesan disembunyikan, nah itu kan menimbulkan kecurigaan. Beda lagi kalau sudah dipublis atau sudah difotokan dan dibagikan, nah tinggal dijelaskan oleh tim juri bahwa juara 1 ini menang karena titik poinnya ini. Karena juara kedua kekurangannya apa, juara ketiga kekurangannya apa, jadi jelas, clear semua. Teman-teman kalau mendengar konspirasi kesannya itu mengerikan ya. Tapi ini memang terjadi di beberapa tempat. Nah, ada sebuah budaya yaitu pembagi rataan juara.
Kan perlombaan di ajang FLS 2N ini banyak ya, dari gambar bercerita, ada nari, ada nyanyi, pokoknya banyak lah. Kadang-kadang terjadi ketika sebuah sekolah dia banyak mendapat gelar dari kejuaraan bidang lain. Nah, ketika dia akan mendapatkan dari satu ajang lomba lagi, nah siswa yang sekolah yang lain protes, dia mah sudah banyak juaranya, nah, jadi ya udah itu gak usah juara. Nah, atau kadang-kadang ada persekongkolan di antara sekolah di mana mereka harus membagi rata juara. Jadi sekolah ini kebagian juara ini, sekolah ini juara ini, sekolah ini juara ini. Ini mengerikan ya bagi saya, karena di sana kan tidak terjadi penilaian objektif. Kemudian siswa yang tadi sudah berupaya berjuang keras, nah perjuangan kerasnya itu tidak dihargai karena ternyata yang juaranya itu sudah disetting duluan. Dan ini menurut saya adalah salah satu kejahatan dalam pendidikan. Atau konspirasi yang lain itu seperti ada sebuah budaya di mana pemenang tahun lalu, maka tahun ini gak boleh menang lagi gitu. Beberapa siswa binaan saya mengalami hal itu. Mereka sudah juara tahun lalu, nah tahun ini mereka ikut lomba lagi karena tahun lalu mereka masih kelas 4 dan sekarang kelas 5. Mereka punya hak untuk ikut lagi dan mereka punya hak untuk menang lagi. Namun karena mungkin ada budaya seperti itu, mereka akhirnya tidak menang. Padahal secara kualitas gambar mereka masih unggul. Kasus ini banyak terjadi di tingkat kecamatan. Banyak juri-juri di tingkat kecamatan itu adalah guru dari sekolah-sekolah yang memang mengikuti ajang FLS 2N ini. Meskipun mungkin guru yang menjadi juri itu tahu gambar atau mungkin sedikit bisa gambar, namun untuk menjadi juri dalam ajang FLS 2N, karena gambarnya juga gambar bercerita, perlu kompetensi khusus atau perlu pemahaman khusus agar tidak keliru. Kalau jurinya tidak berkompeten di bidang gambar, apalagi dia tidak memahami seperti apa gambar bercerita, nah dikhawatirkan keputusan yang dia buat itu justru keliru. Apalagi kalau ada tendensius siswa yang berasal dari sekolah mereka yang kemudian nilainya di-up atau dinaikkan. Intinya kalau jurinya kayak gitu berarti tidak adil ya, dan ini mengkhawatirkan juga. Atau bisa saja jurinya mungkin berkompeten karena menggunakan juri dari pihak luar yang memang mahir atau punya kompetensi di bidang gambar. Namun juri itu sudah mendapatkan bisikan di belakang sehingga keputusan yang dia buat tidak netral. Ini juga banyak terjadi di beberapa daerah. Salah satu siswa binaan saya juga mengalami hal ini. Dia kalah karena juri lebih memilih siswa yang dibina oleh jurinya itu yang menang. Oke teman-teman, 4 hal itu yang saya temukan di ajang FLS 2N dari beberapa tahun ini. Mungkin kesannya video ini seperti curhat, namun saya ingin men-share atau membagikan kepada teman-teman informasi ini agar teman-teman lebih antisipasi dan lebih waspada jika hal ini terjadi di tempat teman-teman berada. Dan mari evaluasi bersama agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Karena seperti yang saya ungkapkan, yang paling dirugikan dari kejadian-kejadian seperti ini adalah siswa selaku peserta yang mengikuti ajang perlombaan tersebut. Karena hakikatnya bagi seorang siswa, mengikuti perlombaan itu bukan hanya sekedar menang kalah, bukan hanya mengejar gengsi, bukan hanya mengejar berjening sekolah. Bagi siswa, ajang perlombaan ini adalah proses pembelajaran, di mana dia harus berusaha, berikhtiar, harus dia berlatih, memaksimalkan potensi yang dia miliki ketika dia ingin mendapatkan sesuatu. Siswa diajarkan untuk bekerja keras ketika dia ingin mendapatkan impiannya. Jangan sampai mereka merasakan pengalaman pahit yang justru pengalaman itu terjadi karena faktor-faktor X, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Karena pengalaman pahit seperti ini akan berdampak bagi siswa itu di masa depan, di mana ia tidak percaya lagi pada sistem, di mana dia tidak percaya lagi pada keadilan, yang mengakibatkan dia apatis dan dia menjadi minder terhadap kenyataan, terhadap dunia ini. Oke, itu saja video kali ini. Bagi teman-teman yang mengikuti ajang FLS 2N dan belum lomba, saya doakan mudah-mudahan teman-teman lancar. Mudah-mudahan lombanya juga benar-benar bersih dan benar-benar berjalan sesuai aturan ya, sesuai dengan juknis yang sudah ada. Kemudian bagi teman-teman yang sudah mengikuti perlombaan tersebut kemudian menang, saya doakan mudah-mudahan teman-teman terus bekerja keras dan nanti hasilnya bisa maksimal di jenjang berikutnya, entah di kabupaten atau di provinsi atau mudah-mudahan di nasional. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti perlombaan kemudian tidak menang, jangan berkecil hati karena di masa depan nanti masih banyak event-event perlombaan atau masih banyak berbagai hal ke depannya yang teman-teman bisa perjuangkan agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan bagi teman-teman yang juga merasakan 4 hal yang tadi saya sebutkan, silakan komen di bawah, kemudian bagikan cerita teman-teman agar menjadi evaluasi bersama tentang fenomena-fenomena seperti ini dan menjadi pembelajaran bersama agar kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Salam generatif.